min bashrihi wala min sya'rihi syai'a. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, apabila telah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, lihat untuk lafaz hadisnya, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah dia mengambil sebahagian dari kulitnya atau rambutnya. Dalam hadis yang lain, janganlah dia memotong kukunya. Ini ketentuan yang perlu diperhatikan bagi mereka yang hendak berkurban. Di antara adab-adabnya, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mereka yang akan berkurban, ya, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, maka tidak lagi diperbolehkan untuk memotong kukunya, memotong rambutnya, bulunya, kumisnya, atau mengambil sebahagian dari kulitnya sampai dia menyembelih hewan sembelihannya, hatta yudhahi. Ketika hewannya telah disembelih, barulah larangan-larangan itu kembali diperbolehkan. Boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, dan itu hanya berlaku bagi kepala rumah tangga yang berkurban saja, tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya. Ini di antara dalil sebahagian ahlul ilmi yang memandang bahwa berkurban hak. Kau punya kemampuan berkurban tapi kau tidak ikut berkurban, jangan kau mendekat dengan tempat sholat kami, musallana, lapangan, tempat sholat yang akan dilakukan sholat Idul Adha. Terdapat sebuah ancaman di sini. Walaupun sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwa riwayat ini adalah mauquf, akan tapi riwayat ini cukuplah menjadi satu ancaman ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu dan yang tidak mampu. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang menganggap dirinya tidak mampu padahal dia mampu. Banyak orang menganggap dirinya tidak mampu padahal dia punya kemampuan kalau dia memiliki niat dan tekad yang bulat untuk berkorban. Namun masalahnya, dia merasa tidak sanggup karena tidak ada niat dalam dirinya untuk berkorban. Orang ingin membeli handphone karena dia ingin membeli handphone, akhirnya pengeluarannya dikurangi, jajan-jajannya dikurangi. Ya? Seseorang ingin membeli rumah, ya, yang biasanya sering jajan, namun karena ada planning, ada rencana ingin membeli sesuatu, dia tidak jajan sebagaimana hari-hari biasanya. Kenapa? Ada strategi yang dia susun, ya, ada planning dan rencana yang akan dia lakukan, sehingga rencana itulah yang membuat dia mengatur strategi bagaimana dia bisa membeli barang yang akan dia beli. Untuk urusan dunia dia bisa seperti itu, ya. Ingin beli motor, dia tabung uangnya, dia sisihkan. Yang biasanya dia jajan lagi. Kenapa? Saya harus bayar ini kredit, masalahnya. Ya, saya harus beli motor, saya harus punya motor, saya harus punya handphone, saya harus beli handphone. Ya, saya tidak bisa membeli apa yang dia inginkan. Tetapi kenapa untuk urusan akhirat dia menjadi orang yang paling miskin. Dia menjadi dirinya orang yang tidak sanggup untuk berkorban. Ini gimana ceritanya? Nah, oleh sebab itu ma'asyur muslimin, boleh jadi Anda yang ragu berkurban di tahun ini karena belum ada niat yang muncul, yang hadir dalam diri Anda. Tekad itu tidak Anda hadirkan di sini, sehingga tidak ada keinginan Anda untuk berkurban di sini. Maka yang paling penting, maka dia lebih mudah untuk membelanjakan hartanya dalam urusan-urusan dunia. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sederhana, lihatlah bagaimana perlakuan Anda kepada seseorang yang Anda cintai. Bagaimana perlakuan Anda kepada seseorang yang Anda cintai. Ada orang yang Anda cintai
Dan orang yang Anda cintai ini, Anda cintai istri Anda, meminta sesuatu kepada Anda, ya, maka seorang suami yang mencintai istrinya, apapun yang diminta oleh istrinya, dia akan berikan. Kenapa? Cinta saya sama dia. Sehingga apapun yang dia minta, saya akan berikan untuk dia. Minta ini diberikan, minta itu diberikan, minta ini. Kenapa? Karena saya sudah cinta sama dia. Sehingga apapun yang dia minta, saya berikan. Tapi bagaimana ketika kita tidak cinta kepada seseorang? Tiba-tiba orang itu meminta sesuatu kepada kita, minta belanjakan saya, berikan mobil misalnya. Kalau yang kecil mungkin mengemis. Apapun yang Allah perintahkan darinya, perintah kepada kita, akan kita lakukan. Kenapa? Kecintaanlah yang membuat kita ringan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim, perjuangkan adalah kecintaan.